Bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami nyatakan Kau adalah pusat penyembahan dan pujian kami. Kami nikmati kehadiran-Mu di tempat ini. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Mari bersama-sama nyanyikan. We'll come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing. There is no one. Who compares with you? I take pleasure in worshiping you, Lord. Say heaven, heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, I will come and bow down. Oh, Lord Jesus, in your presence is fullness of joy. There is nothing. Worshiping you, Lord. For there is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure worshiping you, Lord. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita sembah Tuhan. Yes, we worship you, God. Thank you for your presence in this place.
kebaikan Tuhan sampai hari ini. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Bawa hatimu, bawa kasihmu kepada Dia. Dia memperhitungkan setiap hati dan kasih kita. Let's sing. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Yes, we worship you. Oh, I worship you. Lord, I praise you. Lord, I praise you. Yes, Lord, we praise your holy name. Say, Lord, I love you. Yes, really, really love you. Really love you. With all of my heart. With all of my heart. With all of my soul. I worship you. Dengan kekuatan kami. Katakan, Lord, I worship, oh, I worship you. Jesus. Lord, I praise you. Just praise your holy name. With all your heart, say, Lord, I love you. Love you, really love you. Really love you. Say, with all of my heart. With all of my heart. With all of my soul. I worship. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand up together. Katakan, oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami semua bait-Mu memuja-Mu Tuhan. Kami bait-Mu memuja-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Diberkati Kau. Diberkati. Mari berkati Dia dengan pujian-Mu. Dengan syukur-Mu. Dengan hatimu. Worship God. Dalam degapkan hadirat-Mu. Kami percaya memenuhi. Katakan, tempat ini penuh dengan kasih, penuh dengan kemuliaan dan kuasa-Nya. Diberkati Kau. Yeah. Dengan pujian kami dalam degapkan hadirat-Mu. Yang memenuhi tempat ini. Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, Shalom, Shalom. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kasih senyum yang terbaik kiri kanan. Di awal bulan ini kita menikmati kasih Tuhan. Sampai saat ini kita penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, amin. Kita tundukkan kepala kita, bawah hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami ada di tempat ini, kami boleh menikmati kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami dapat kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur, kami siap memuji-Mu dalam nama Yesus. Yang siap katakan amin. Haleluya. Karya salib-Mu Tuhan yang menghidupkan kami, yang menyelamatkan kami Tuhan. Untuk itu kami datang kepada di altar-Mu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu, anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di hadapannya. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Saat kami datang kepada-Mu Tuhan, Kau yang membebaskan kami dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, di altarnya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari coba Tuhan sama-sama katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Oh, terpujilah Allah yang perkasa, yang berkuasa. Lagi terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, selamanya, yang berkuasa selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Bersorak-sorai umat Tuhan, kudus dan mulia nama-Mu.
bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Come on. Bersorak-sorak, bersorak-sorak umat Tuhan. Kudus dan mulia namamu. Bersama kasihnya ada kekuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, amin, yang meminta, Kau yang layak terima, layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami ada tempat ini Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Sama-sama naikkan pujian ini ya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, amin, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Lebih lagi kita mau memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan.
memuji Tuhan sambil kita tetap bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan, tunjuk sebelah kanan. Once again, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to you and me. Haleluya, kemuliaan dan sorak-sorai buat Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Ternyata Tuhan, karyamu yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Semua yang baik. Terima kasih Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Katakan, ku buka mataku dan lihat wajahmu. Kami terkagum Tuhan. Ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua
gelap. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Saya menerima kasih apa adanya Tuhan. Ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan sama-sama katakan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami buat kasih setiamu yang tak pernah habis di dalam kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, kasih yang terindah. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
berubah. Kasih-Mu, karya-Mu Tuhan yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya yang terbesar, pengorbanan-Mu Tuhan terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagumi Engkau, Yesus. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus sambil mempersiapkan roti dan anggur. Mari sejenak kita mengingat pengorbanan Yesus yang rela mati di kayu salib menggantikan saya dan saudara. Yang seharusnya kita dan saudara yang dihukum, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita dan saudara, Dia rela mengorbankan dirinya supaya saya dan saudara bisa terima keselamatan, terima anugerah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tapi seringkali kita sering membuat hati Tuhan sedih, sering membuat hati Tuhan kecewa, karena mungkin kita menyakiti sesama kita, menyakiti orang lain, bahkan pasangan kita, bahkan anak-anak kita, anak-anak terhadap orang tua. Beberapa menit ini saya rindu Bapak Saudara bisa membereskannya di hadapan Tuhan. Kalau ada yang gak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat, bukan menjadi kutuk bagi setiap kita. Mungkin yang punya salah dengan sesama kita, pasangan, mungkin bisa datengin, minta maaf, sorry sayang, aku udah bikin salah. Sebab kita tahu bahwa kita udah terima pengampunan daripada Tuhan, sehingga kita juga harus mengampuni sesama kita. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu, kami minta pengampunan daripada Tuhan. Kalau mungkin Kau dapati kami gak berkenan di hadapan-Mu, kamu minta ampun. Bahkan kami mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Mungkin sengaja tidak sengaja kami lakukan dan itu menyakiti hati Tuhan. Siang hari ini kami mau bereskan supaya roti dan anggur ini menjadi berkat, bukan kutuk bagi setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa buat roti dan anggur, biar Tuhan mengurapinya. Dan hamba-Mu yang akan memimpinnya, Tuhan juga mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita persiapkan roti. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita renungkan pengorbanan Yesus di kayu salib, tubuhnya disiksa, dicambuk, bahkan wajahnya tidak lagi rupa manusia. Semuanya dilakukan agar saya dan saudara menerima keselamatan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang ada di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita renungkan betapa besar kasih-Nya terhadap saya dan saudara, sehingga lambungnya ditikam, darahnya dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir, agar saya dan saudara mengalami kehidupan yang kekal. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dengan iman dan ucapan syukur. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sudah Allah yang layak disembah. Mari kita naikkan pujian kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih besar Tuhan. Haleluya. Nyatakan segala yang besar. Terima kasih buat pengorbanan.
Tuhan, untuk roti, untuk anggur sebagai lambang darah dan tubuh-Mu yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Kami percaya bahwa yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban berat dipulihkan, diberikan kelegaan, yang mengalami masalah diberikan jalan keluar. Dan kami percaya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Ya, menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir dan beribadah di GBI Gilgal, baik secara onsite maupun mengikutnya secara online, kami mengucapkan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu kenal dengan gereja kita, silakan bisa scan barcode yang ada di layar, sehingga nanti akan ada hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu Saudara. Salah satu nilai dari GBI Gilgal adalah family, dan saat ini kita akan melakukan family time. Apa itu family time? Waktu 1 menit untuk kita bisa berkenalan dengan orang di sebelah kanan atau kiri kita yang belum kita kenal, sehingga kita bisa mengenal satu dengan yang lain, menjadi keluarga di GBI Gilgal. Selain berkenalan nama, tinggal di mana dan tanya kabar, tanyakan juga pulang gereja lebih suka nongkrong atau langsung pulang ke rumah. Family time dimulai dari sekarang. Ya, family time selesai. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja sama dengan baik. Saya akan menyampaikan beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Kami masih membuka pendaftaran volunteers di GBI Gilgal. Di antaranya Gilgal Care, Gilgal Kids, Gilgal Youth, Gilgal Kreatif, Gilgal Teaching, serta Gilgal Consolation atau Sukaduka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bisa melayani di tempat ini, silakan bisa scan barcode di layar dengan syarat sudah terdaftar sebagai jemaat aktif di GBI Gilgal, aktif di Family Cell, serta sudah menyelesaikan spiritual journey. Yang kedua, kelas Grow 102 akan kita mulai pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026 pada pukul 7 malam, bertempat di gereja lantai 2. Kelas ini diperuntukkan bagi saudara yang sudah menyelesaikan Grow 101 dan ministry kelas. Berikutnya, Gilgal Kids akan mengadakan Sabtu Ceria dengan tema What's Inside Me, apa yang ada di dalamku. Setiap anak diciptakan dengan potensi, talenta, dan nilai yang unik. Namun banyak anak belum menyadari apa yang ada di dalam diri mereka. Nah, event ini bertujuan supaya anak-anak mampu mengenali potensi dan talenta mereka. Anak-anak berani mengekspresikan diri dengan percaya diri, serta anak-anak memahami bahwa nilai mereka berasal daripada Tuhan. Sabtu Ceria ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026 pada pukul 9 pagi sampai dengan jam 12 siang, bertempat di gereja lantai 2 dengan dress code-nya colorful. Dan bagian yang kedua akan kita adakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 pada pukul 9 pagi sampai dengan jam 12 siang, bertempat di Marion Farm, Tomohon. Dress code-nya bertema farmer atau tema berkebun. 2 kegiatan tersebut dengan biayanya sebesar 100.000. Untuk pendaftaran silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Dan kami juga akan mengadakan Parents Workshop pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 pada pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang. Bertempat di Marion Farm, Tomohon. Dengan pembicara Pastor Evelyn Sanjoto dari GB Gilgal Jakarta. Dengan biaya pendaftaran 50.000 per orang.
Dan untuk pendaftaran silakan scan barcode yang ada di layar ataupun bisa melalui booth yang ada di depan. Yang terakhir, persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu bisa masukkan di dalam amplop yang sudah disediakan dan bisa masukkan di kotak-kotak yang ada ataupun bisa juga melalui kris yang tertera di layar. Semua pengumuman ini dapat dilihat kembali pada tayangan YouTube online service GBI Gilgal Manado dan juga melalui Instagram GBI Gilgal Manado. Dan boleh kita semua bangkit berdiri, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh PDM Stephen Roring Pande dan berikan aplaus untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Iya, terima kasih Pak Danang. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kami bisa menikmati sukacita, damai, sejahtera di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan biar siang hari ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan di tempat ini. Saatnya kami rindu untuk belajar, mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami sehingga firman Tuhan ini kami bisa tangkap, kami mengerti dan Roh Kudus memampukan kami untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami. Yang siap belajar sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara bolehkah tepuk tangan untuk Tuhan? Ya, bilang di sebelahnya senang berjumpa dengan kamu. Ya, silakan duduk. Ya, saudara, selama 1 bulan ini kita akan membahas mengenai karakter, katakan karakter. Jadi setiap minggu kita akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dan saya percaya sudah mulai mempersiapkan materi yang terbaik dan hanya isi hati Tuhan yang akan disampaikan. Dan sharing firman Tuhan hari ini saya beri judul To Be Like Jesus. Atau semakin serupa dengan Kristus, bukan rambutnya atau hidungnya Bapak Ibu Saudara, bukan tingginya karena kalau dilihat dari situ saya tidak lewat dari audisi. Dan tetapi berbicara tentang karakter, katakan karakter. Ya, karakter di mana di saat di luar sana atau dimanapun kita berada, kita ini seperti siapa? Hanya 2 Bapak Ibu Saudara di dunia ini. Ya, hanya 2 yang kita bisa lihat yang ada di dunia ini, kerajaan Allah dan kerajaan dunia, kerajaan setan. Nah, jadi ada 2 rupa yang bisa kita lihat. Ya, di saat manusia jatuh dalam dosa, manusia itu jadi kelihatan seperti hantu. Bilang hantu. Ya, tidak terlihat seperti Kristus. Makanya hari ini kita mau belajar supaya karakter kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus, bukan hantu. Coba lihat di sebelah kiri kanan, kelihatan seperti apa? Iya. Puji Tuhan. Nah, Roma 8 ayat 29 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kita perlu sadari bahwa Yesus mati di kayu salib bukan hanya sekedar kita mengalami keselamatan, tetapi Tuhan mau saya dan saudara selama kita hidup, kehidupan kita semakin diubahkan dari karakter yang rusak karena dosa, diubahkan menjadi karakter-karakter yang luar biasa di mana orang bisa mengenal Tuhan lewat kehidupan kita yang setuju, katakan amin. Nah, apa sih karakter Kristus itu? Karakter Kristus Bapak Ibu Saudara bukan soal di saat kita menerima Tuhan secara pribadi, lalu kita mulai melayani pekerjaan Tuhan, kita jadi pendeta, jadi WL, jadi singer yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi karakter Kristus berbicara tentang perubahan hidup. Ya, karakter Kristus adalah sebuah perubahan atau transformasi dari dalam, katakan dari dalam, sehingga menghasilkan cara berpikir, cara merasa, dan pada akhirnya kita bisa bertindak seperti Yesus. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan hidup kita menghasilkan buah roh. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Bayangin Bapak Ibu Saudara kalau di rumah kita ketemu orang-orang yang seperti ini. Saya percaya bapak-bapak yang suka keluar jadi betah di rumah. Yang setuju katakan amin. Menjadi pertanyaan kenapa ya pasangan saya lebih suka main pedal atau pedal ya. Ya, itulah yang pukul-pukul itu. Ya, kenapa ya pasangan saya lebih suka pergi dengan ibu-ibu daripada di rumah? Bukan artinya salah, mungkin ini baru mungkin mereka nggak melihat karakter Kristus di dalam rumah. Ya, ini menjadi introspeksi kita. Yang setuju katakan amin. Saudara ingat baik ya, Tuhan lebih tertarik pada karakter saya dan saudara daripada karunia atau talenta kita. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 kalau Bapak Ibu Saudara baca semuanya, sebelum Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, Tuhan terlebih dahulu membentuk manusia itu serupa dan segambar dengan Allah.
Artinya terlebih dahulu karakternya dulu yang diberesin. Baru setelah itu Tuhan memberikan kuasa untuk apa? Untuk mengelola, untuk memimpin seluruh ciptaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita nggak mungkin bisa mengelola ciptaan Tuhan, semua yang dipercayakan Tuhan kalau kita tidak memiliki karakter Kristus. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, kita perlu diubahkan dulu, katakan diubahkan dulu. Karakter kita mesti diberesin dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut karakter kita, karakter ilahi, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan semua ciptaan Tuhan. Ya. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang yang berfokus pada hal-hal yang sebenarnya dari luar, bukan yang dari dalam. Hanya secara lahiriah Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak memperhatikan apakah kehidupannya semakin hari semakin lebih baik atau tidak. Menjadi berkat atau tidak. Ada perubahan-perubahan yang terjadi atau tidak Bapak Ibu Saudara. Yang beberapa minggu lalu Pak Wem kirim saya sebuah video. Di mana di dalam video tersebut ada seorang hamba Tuhan yang membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa sih yang menjadi indikasi atau faktor dari gereja yang bertumbuh? Apakah gereja tersebut jemaatnya banyak, fasilitasnya luar biasa, pengkhotbahnya hebat-hebat, terus terkenal di TikTok, di sosmed paling banyak? Apakah itu yang menjadi indikator di dalam berbicara tentang pertumbuhan sebuah gereja? Ternyata enggak Bapak Ibu Saudara. Karena buat apa segala sesuatunya ada, LED, lampu yang luar biasa, WL yang luar biasa, AC yang begitu dingin, yang begitu bagus sekali Bapak Ibu Saudara, bahkan ada pembicara-pembicara yang hebat. Tetapi karakternya bukan karakter Kristus. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Yang ada gak bisa mengampuni, hidupnya selalu bersungut-sungut, hidup penuh dengan ketakutan, kekecewaan, iri hati, pelit. Buat apa semuanya itu Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan lebih care, lebih peduli tentang perubahan karakter kita sebenarnya. Bukan apa yang bisa kita lakukan, bukan secara lahiriah. Menjadi pertanyaan, bagaimana pertumbuhan karakter kita hari-hari ini? Apakah semakin lebih baik? Memang Bapak Ibu Saudara enggak langsung simsalabim berubah. Makanya dikatakan buah roh. Yang namanya buah di saat ditanam pohon dia enggak tiba-tiba berbuah. Dia perlu waktu untuk bertumbuh dulu. Dipupuk, dibersihin, disiram, dibersihkan supaya bertumbuh semakin maksimal dan menghasilkan buah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Seorang pendeta, saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan karakter bukan artinya saya sudah sempurna. Kita juga tidak bisa berkata demikian, pulang dari tempat ini bilang patorong pe pasangan, ngana dengar tuh khotbah Bapak Pendeta tadi, so boleh berubah. Karena itu cuman Iron Man yang bisa langsung tiba-tiba berubah. Kita perlu waktu. Yang bapak-bapak bilang, sayang dengar perlu waktu. Ya kadang-kadang kita sering menuntut pasangan kita berubah, tapi kita sendiri gak mau berubah. Nah, apa dampak apabila kita hidup tanpa memiliki karakter Kristus? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara akan kehilangan kesempatan. Katakan kehilangan kesempatan. Masih ingat perumpamaan tentang talenta yang diceritakan Yesus dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30? Siapa yang masih ingat? Boleh angkat tangan yang masih ingat? Yang lain lupa atau belum pernah baca? Kalau belum pulang baca, bilang di sebelahnya jangan lupa baca. Supaya kalau pendeta tanya semua angkat tangan. Ya, mungkin nggak enak mau angkat tangan. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang ada seorang tuan yang akan bepergian dan dia mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Ya, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang dikasih 5 Bapak Ibu Saudara dia menjadi 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 enggak Bapak Ibu Saudara. Sama-sama diberikan talenta Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita baca dalam Matius 25 ayat 24 sampai 25 dan menyusul 28. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Jadi setelah tuannya kembali berjumpa dengan hamba-hambanya, itu yang semuanya itu yang dapat talenta, yang 5 dan 2 itu berlipat ganda. Tetapi yang 1 enggak. Dia berkata demikian nih yang 1 ini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini
terimalah kepunyaan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang membuat dia tidak bisa produktif, dia tidak bisa mengelola apa yang dipercayakan Tuhan, bukan dia gak punya talenta, tetapi karakternya gak baik. Dia selalu melihat kekurangan pemimpinnya, dia selalu melihat kesalahan pemimpinnya, dan saya percaya biasanya orang kalau sudah melihat pemimpinnya salah atau orang-orang yang di sekitarnya semuanya salah, mereka suka ngomongin di belakang. Nggak ditulis, tapi biasanya di luar sana bilang di luar sana. Kenapa? Karena udah nggak senang, karakternya nggak baik. Sampai apa akhirnya talenta yang sudah dipercayakan dia nggak bisa kelola dengan baik. Sedangkan yang lain kalau Bapak Ibu Saudara baca dari awal sampai akhir, itu tuannya yang mengatakan kepada mereka yang 5 dan 2 itu, mereka adalah hamba yang setia. Hamba yang bertanggung jawab. Itu berbicara apa? Mereka punya karakter yang baik. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang gak bisa berhasil, gak bisa bertumbuh, gak bisa dipromosi, gak ada perubahan hidup. Bukan karena gak ada talenta. Mungkin karakternya harus diperbaiki dahulu. Yang setuju katakan amin. Ya, dikasih kepercayaan gak jujur, dikasih kepercayaan main HP terus. Dikasih kesempatan tidur terus, terlambat terus. Minta izin terus, bagaimana mau dipromosi? Karakter dulu mesti diberesin. Bilang jangan terlambat. Itu contoh aja. Nggak nyindir. Nah, itu pada akhirnya apa di ayat 28 jelas. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta Bapak Ibu Saudara. Jangan heran Bapak Ibu Saudara ada orang yang sudah diberkati hidupnya terus diberkati. Lalu kita mulai berpikir kenapa ya Tuhan? Kayaknya nggak adil deh. Dia udah cukup nih. Kenapa dia terus yang semakin Tuhan bawa naik, kami enggak? Kita bagaimana? Jangan tanya Bapak Ibu Saudara. Tiap kita Bapak Ibu Saudara ada talenta. Bilang ada talenta. Punya kesempatan yang sama di mata Tuhan. Pertanyaannya kita punya karakter yang baik atau tidak? Skill, karunia, talenta, kendaraan untuk Tuhan bawa kita naik di atas. Tapi karakter adalah sesuatu yang membuat kita tetap di atas. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kita akan menjadi batu sandungan. Katakan batu sandungan. Nah kenapa Yesus marah sekali kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena mereka Bapak Ibu Saudara seharusnya di zaman itu adalah orang-orang yang rohani. Ya kalau zaman sekarang mereka adalah orang-orang yang full time seperti saya atau volunteer. Siapa volunteer di sini? Mereka orang-orang yang rohani tetapi kehidupan mereka tidak seperti status yang sesungguhnya adalah orang-orang rohani Bapak Ibu Saudara. Yang seharusnya menjadi garam dan terang tapi menjadi batu sandungan. Makanya dalam Matius 23 ayat 1 sampai 36 Tuhan tuh Yesus mengecam semua orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Nah Matius 23 ayat 4 sampai 5 bilang begini. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dia bilang jangan terlambat, pendeta di depan bilang hey jangan terlambat, tapi pendetanya selalu terlambat. Bukankah itu menjadi batu sandungan? Kita mengajarkan sesuatu untuk orang hidup baik, murah hati. Pendetanya koncudu. Tolong tegur saya kalau lagi koncudu. Karena saya kalau nggak ada kita bilang nggak ada. Mau buka rekening. Ya apa adanya aja kan memberi nggak selalu soal duit. Tapi kalau koncudu ya koncudu aja. Begitu aja semua diperhitungkan. Sampai mau parkir aja perhitungan. Nggak tiba-tiba ingat sharing terakhir. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu. Bukan Bapak Ibu. Ya. Ini saya baca Alkitab. Ini lagi cerita tentang ini sih volunteer yang dulu, bukan volunteer sekarang. Ya, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini warning buat saya secara pribadi, juga warning buat saya dan saudara sebagai orang percaya. Jangan sampai kita rajin ke gereja, pulang gereja baru sampai parkir orang so ribut gara-gara parkir. Ya, ini warning.
Buat saya dan saudara, bilang buat saya dan saudara. Kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita ngajarin orang, ayo kamu harus hidup sehat, olahraga aja nggak pernah. Kalau pernah pasti ketemu saya, karena saya setiap pagi ukur jalan Manado. 5 kilo, 6 kilo, 5 kilo, hampir tiap hari, makanya jasnya udah dipakai. Jadi saya sekarang kalau mau bilang ayo olahraga, saya nggak udah dengan damai menyampaikan. Kenapa? Karena saya melakukan. Tapi hebatnya Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang ngajarin olahraga, dia kasih praktek, dia kasih teori, dia sendiri nggak olahraga. Dalam hati, maksud lo? Oke, ya udahlah, saya terima yang baiknya kan. Kita nggak ikut kejahatannya, tapi kita ikut apa yang baik. Ya bela dia juga, kesian. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak hidup dengan memiliki karakter Kristus, ini yang bahaya nih, yang mengerikan. Saya duluin Bapak Ibu Saudara untuk ikut. Bilang mengerikan. Pakai nada yang lebih mengerikan. Oke, kenapa sampai segitu dramatisir Pak Pendeta? Saya baca ya. Tidak dikenal Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Siapa yang suka berseru-seru Tuhan, Tuhan Bapak Ibu Saudara? Siapa? Enggak usah malu-malu. Ya Pak Pendeta yang di depan nih selalu berseru-seru. Bapak Ibu Saudara enggak biasa, siapa yang suka berseru-seru? Enggak berdoa kah? Enggak menyembah kah? Siapa yang suka berseru-seru? Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu berbicara orang-orang yang tidak memiliki karakter Kristus. Bernubuat salah enggak? Enggak tahu. Mengusir setan salah enggak? Melakukan mujizat salah enggak? Loh semuanya dilakukan atas nama Yesus loh. Benar enggak? Tapi Tuhan bilang Bapak Ibu Saudara, bayangin Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang ya di momen mau penghakiman, lalu mulai datang orang-orang ya, udah lama melayani Tuhan. Mungkin dia kalau doain orang rubuh, sembuh ya kan, mungkin dia bahasa rohnya paling kenceng. Ya, datang terus Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Hai pembuat kejahatan. Kan sakit hati. Benar enggak? Bukan soal sakit hatinya. Kita enggak ada di kerajaan sorga. Kita udah capek-capek ikut Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan tiap pagi ya, mungkin udah 2 puasa, 2 keliling. Tapi kalau kita tidak memiliki karakter Kristus, ternyata Tuhan bisa bilang bahwa dia tidak mengenal kita. Bukankah ini mengerikan Bapak Ibu Saudara? Di ayat 23 jelas, enyalah hai pembuat kejahatan. Hati-hati dengan karakter kita. Kita belajar, katakan belajar. Karunia, skill dan talenta membuat orang melihat kita. Iya dong, orang kalau punya skill dan karunia pasti orang suka lihat. Benar gak? Banyak fans, banyak yang like di TikTok, di sosmed, ya, di Facebook, di IG. Tapi ingat, karakterlah yang membuat Tuhan bisa mengenal dan menerima kita. Buat apa di dunia ini semua orang like kita, paling banyak yang like ya, sampai centang biru ya. Tapi pada ujung-ujungnya kalau Tuhan bilang dia gak mengenal kita. Untuk hidup kita bisa maksimal perlu yang namanya karunia talenta atau skill. Tapi tanpa karakter Kristus membuat kita pasti jauh dari Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena dari hati ini bisa jadi perubahan. Dasarnya dari hati kita. Yang masih single jangan cuma lihat perawakannya, lihat hatinya. Bapak ibu yang lagi cari anak mantu, ya, jangan cuma lihat perawakannya, jangan cuma lihat di luarnya.
Kepribadiannya, wah kepribadian luar biasa. Dia udah punya rumah pribadi, udah punya mobil pribadi, motor pribadi, kepribadiannya luar biasa. Enggak, bukan kepribadian yang itu. Tapi berbicara apa? Karakter hatinya. Apakah dia mau dibentuk Tuhan atau enggak? Semakin hari semakin lebih baik atau tidak? Itu lebih luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ganteng-ganteng tapi suka bahugal buat apa Bapak Ibu Saudara? Banyak duit, korupsi, ujung-ujungnya ketangkep, keluarga jadi susah. Buat apa? Yang masih single makanya jangan langsung married dulu. Bawa mereka mengenal Tuhan dulu. Ubah bentuk. Tuhan bentuk karakternya menjadi lebih baik. Baru dikawinin, maksudnya married. Yang single katakan, Pak udah terlanjur menikah, ya udah doa, nggak berubah-berubah, ya udah kamu yang pilih, doa Tuhan yang bisa mengubahkan dia, karakter kita aja dirubah dulu. Jangan coba merubah pasangan kita kalau kita sendiri nggak mau berubah. Untung istri saya nggak ada. Ini khotbah paling berat Pak Edi. Karena khotbah tentang karakter kan. Jadi ujiannya sepanjang minggu ini saya dibawa diproses karakter saya. Nah prosesnya paling dekat siapa? Istri, anak. Ya udah, tapi saya bilang, oh Tuhan lagi uji supaya saya nggak jadi tong kosong nyaring bunyinya. Diproses juga sama-sama belajar, katakan kita belajar. Nah lalu bagaimana memiliki karakter Kristus? Ya untuk memiliki karakter Kristus kita harus selalu ada di dalam firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Di dalam aku, di luar aku itu berbicara apa? Ada di dalam firman Tuhan atau tidak? Itu yang berbicara tentang di dalam Tuhan atau tidak. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau nonton, siapa suka drakor? Drakor dan sebagainya, nggak apa-apa jujur, ya dracin, drakor, dracin, siapa suka? Saya suka anime loh Bapak Ibu Saudara. Nggak dosa kan ya? Siapa yang suka? Nggak apa-apa kelihatan dari muka, bercanda aja Bapak Ibu. Ya. Kalau nonton satu hari bisa berapa lama? Di sini holy semua luar biasa. Jadi minder saya. Ya. Kalau buka sosmed berapa lama? Paling lama berapa lama? Kira-kira kita bisa suka lihat-lihat TikTok, Instagram 1 jam Pak Edi. Ya, yang lain? Sampai habis baterai, makasih buat kejujurannya. Tuhan melihat hati. Jujur itu karakter loh Bapak Ibu Saudara. Mengakui kelemahan, kekurangan, kesalahan. Enggak maksudnya itu cara pengakuannya begitu terbuka. Itu karakter tuh. Tuhan suka yang jujur-jujur. Ya tadi sampai habis baterai. Ada lagi yang sampai habis baterai? Enggak Pak. Oke di belakang juga ada. Ya saya enggak habis baterai. Kenapa orang saya colok terus? Yang ketawa paling kenceng saya tahu. Gak usah pura-pura ketawa Bapak Ibu Saudara sebuah pengakuan buat saya. Iya. Lalu berapa lama waktu ya Bapak Ibu Saudara bagi untuk Tuhan? Ada begitu banyak informasi kita terima dari dunia ini. Apalagi keadaan lagi goncang, lagi banyak masalah. Hal-hal yang menakutkan, mengerikan, yang mengkhawatirkan kita terima terus. Gak heran hidup kita penuh dengan ketakutan, kekecewaan, karakter kita terbentuk dengan hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk sesuatu yang baik kita gak mau isi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Informasi-informasi dari firman Tuhan yang adalah kabar baik. Bukan cuma sekedar kabar baik tapi disertai dengan kuasa Tuhan kita gak mau dengar. Ya. Waktu kita habis cuman itu akhirnya apa? Gak heran karakter kita menjadi karakter duniawi. Bagaimana sih proses pembentukan karakter? Saya coba renungkan Bapak Ibu Saudara. Ternyata dari informasi yang kita terima Bapak Ibu Saudara. Itu akan mengisi hati dan pikiran kita. Ya. Informasi itu bicara apapun yang kita lihat, kita dengar. Dan di saat itu mengisi hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara, itu akan mempengaruhi kebiasaan kita setiap hari. Ya. Karena apa yang kita pikirkan kita lakukan. Kalau itu kita lakukan tiap hari Bapak Ibu Saudara, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang diulang-ulang dan akhirnya akan membentuk karakter kita. Kalau yang masuk selalu baik, kita akan melakukan yang baik. Terus melakukan sesuatu yang baik, karakter kita menjadi baik. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau sudah jadi karakter, itu menjadi sebuah budaya.
Nah budaya itu sesuatu yang luar biasa. Nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa, selalu kebaikan yang akan terjadi. Kenapa? Karena udah budaya. Minta maaf bicara kenapa orang Manado dikatakan di luar sana suka dibilang budayanya suka acara. Paling susah mau rubah orang-orang Manado katanya Bapak Ibu Saudara untuk, karena di sini semua udah berubah. Ya, susah untuk mengajarkan mereka tidak melakukan setiap sedikit-sedikit pesta. Ya, orang duka pesta, 3 hari pesta, 40 hari pesta. Antara duka sama pesta agak lupa, ya, agak susah membedakan. Susah dirubah kenapa? Karena sudah jadi budaya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, jemaat Gilgal tiap kali yang masuk informasinya yang baik. Lalu karakternya menjadi baik, jadi murah hati, suka mengampuni, tidak suka terlambat, ya. Hal-hal yang baik dan itu berulang-ulang dan menjadi kebaikan. Ada orang susah, nggak usah suruh-suruh untuk bilang, ayo kita kumpul duit, kita memberkati orang. Enggak, mereka akan langsung, lagi susah ya, yuk apa yang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena udah jadi budaya. Nah itu semua bermulai dari mana? Dari informasi yang kita terima. Makanya hati-hati, katakan hati-hati. Dengan apa yang kita terima, Bapak Ibu Saudara, itu mempengaruhi yang keluar. Karena yang dari dalam terpancar keluar. Saya kasih ilustrasi, boleh saya undang Pak Andi, boleh sebentar maju ke depan. Nah, tepuk tangan dong. Iya. Nah saya ada ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Nah boleh, jangan lewat sini. Oke. Saya ada 2 botol yang sama. Tolong Pak Andi. Iya, saya ini aja. Nah, Pak Andi boleh berdiri di situ aja, di situ. Iya, maju sedikit ke depan. Nah. Ini anggaplah ini hati kita. Ini kehidupan kita. Goyang, Pak. Kenceng. Ini lagi uji karakter juga nih. Saking jadi budaya taat sama pemimpin, saya nggak suruh ke atas, dia ke atas, ke bawah. Ya tetap taat aja Pak, nggak dosa. Ya gini, kenceng Pak, goyang lebih kenceng. Terus lebih kuat. Goyangnya gini Pak, jangan cuma gini, goyang. Ya, oke, naik turun. Ya kita mau buka, tapi saya kasih info dulu, di dalamnya soda. Oke, jadi hati-hati. Buka ya Pak. Ya, dibuka. Baru sebentar karakternya udah berubah. Tuh. Kalau pemimpin bilang ikut aja Pak. Taat. Iya. Kayak gini jauh sedikit Pak karena takut kena ini. Tunggu. Iya. Iya saya mengasihi kamu tapi kalau basah sendirilah. Oke. Goyang Pak lagi. Buka Pak. Buka. Ya. Ya belum terbentuk budaya taatnya. Ya. Cepat Pak, buka. Oke, terus. Terus Pak, terus buka. Kenapa itu muncrat ini enggak? Botolnya sama. Isinya beda. Soda, bagus enggak diminum? Gambaran sesuatu yang baik yang kita isi di situ. Ini air mineral, sehat enggak? Bagus enggak? Saya bisa minum. Sama dengan hati kita. Digoyang, kenapa digoyang? Karena karakter asli keluar di saat ada goncangan. Ada goncangan, mungkin sakitmu gak sembuh-sembuh. Pasanganmu gak berubah-berubah. Mungkin keuanganmu lagi morat-marit. Mungkin usahamu lagi sedang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Tergantung apa yang ada di dalam kehidupanmu. Apa yang ada dalam hatimu. Itu sangat mempengaruhi apa yang akan keluar. Kalau Bapak Ibu Saudara selalu isi dengan air yang murni, isi dengan firman Tuhan, dengan kebaikan-kebaikan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, sakit penyakit boleh datang, keuanganmu tidak diperbaiki, ya, pasanganmu nggak berubah-berubah, kalian bingung untuk urus anak, tapi tetap percayalah kalau di dalam yang baik, kalian tetap bisa merespon dengan benar. Karakter itu kan benar. Kenapa? Karena kalian selalu, Bapak Ibu Saudara selalu seisi hati ini, kehidupan ini dengan firman Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang selalu Bapak Ibu Saudara isi? Simple, kita bisa lihat bagaimana respon kita dalam kehidupan sehari-hari di saat mengalami masalah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Iya, terima kasih. Enggak apa-apa.
Sip. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Andi. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, karakter kita, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di gereja ini, di tempat ini, kami tidak mempersiapkan untuk menyinggung Bapak Ibu Saudara. Tapi kami berdoa Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap hamba Tuhan di tempat ini kami bisa pertanggungjawabkan semuanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan supaya kita sama-sama belajar. Ya, lewat firman Tuhan kita diajar, dinyatakan kesalahan bukan untuk disinggung-singgung, bukan untuk dipersalahkan, tapi untuk apa? Agar kelakuan kita semakin hari semakin baik. Semakin serupa dengan Kristus. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua. Kalau kita memiliki karakter Kristus, bagaimana caranya? Mau dipimpin oleh Roh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap pengikut Kristus, kalau dia mau melakukan sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan firman, pasti dia merasa loh. Atau mungkin tanpa disadari dia terlanjur berbuat kesalahan, pasti dia akan, Roh Kudus tuh ngomong kamu tuh salah. Cara ngomong kamu sama istri salah. Cara ngomong kamu sama suami salah. Tindakanmu sama suami salah. Lalu Roh Kudus ngomong, kamu harus minta ampun. Kamu harus minta ampun sama istri kamu. Kadang-kadang kita ketemu orang Bapak Ibu Saudara, Tuhan kenapa ya saya digerakkan Tuhan untuk membantu dia, memberi sesuatu. Menolong dia. Saya gak kenal dia. Saya percaya itu Roh Kudus lagi tuntun kita. Tapi kenapa gak jadi? Karena kita gak mau dipimpin. Di saat disuruh mengampuni, minta ampun atau minta maaf. Apa? Tuhan, ini bukan kita salah, ini salah istri, ini salah suami. Kenapa saya harus minta maaf? Padahal Roh Kudus udah ngomong enggak. Kamu harus mengampuni. Kamu harus minta maaf. Kamu udah menyakiti pasanganmu. Kamu udah menyakiti orang-orang sekitarmu. Yang perlu kamu lakukan adalah minta maaf. Harusnya Bapak Ibu Saudara, kalau saya dan saudara ingin memiliki karakter Kristus, kita taat, kita mau dipimpin oleh Roh. Semakin sering kita melakukan, semakin sering kita mau taat oleh pimpinan Roh, karakter kita semakin hari semakin terbentuk. Dimulai dari mana? Taat. Lakukan aja apa yang Tuhan ngomong. Kita melakukan bukan karena pasangan kita layak mungkin, karena dia memang salah, tapi kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Dan di saat kita mengampuni, emang salahnya siapa? Itu keuntungannya siapa? Di saat kita mengampuni orang lain, itu berkatnya buat kita. Kita dibebaskan, kita dilepaskan. Yang terutama sesuai yang kita pelajari hari ini, karakter kita terbentuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaannya, kita mau dituntun gak? Gak mungkin Bapak Ibu Saudara, orang percaya Bapak Ibu Saudara duduk minum alkohol lalu dia gak merasa itu dosa. Kalau dia merasa itu gak dosa, berarti dia harus berjumpa lagi dengan Tuhan. Dia harus kembali kasih mula-mulanya. Dia harus bertobat sungguh-sungguh. Minta pulihkan, jangan sampai rohnya mati. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang salah dan kita gak sadar, kita perlu kembali ke kaki Tuhan. Minta pulihkan lagi. Pulihkan hati ini Tuhan. Pulihkan. Karena orang yang sudah lahir baru, ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti dia sadar. Ini mana yang boleh, mana yang tidak, karena Roh Kudus yang akan memberitahukan mana yang benar dan mana yang salah. Taat aja. Galatia 5 ayat 16, 19 sampai 22. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tinggal ikut aja. Susah Pak, susah, tapi Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan buat kita. Kita gak bisa sendiri, tapi Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan. Percaya, karena kami mempelajari ini dan kami belajar untuk mempraktekkan. Saya lengkap langsung ke ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi kenapa semakin banyak terjadi kejahatan? Ya, perkelahian, mabuk, sampai hari ini sudah mulai terjadi penikaman. Di sosial media saya dengar berita-berita orang mulai bilang Manado mulai menakutkan. Karena ada orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh, tidak mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Karakternya gak mengalami perubahan.
Gak sedikit orang-orang Bapak Ibu Saudara di luar sana mulai ujung perceraian cuman gara-gara apa? Gak mau taat, merasa paling benar. Taat, karakter kita akan terbentuk Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga dan yang terakhir, saya minta waktu sebentar. Kita harus ada dalam komunitas yang benar. Yang setuju katakan amin. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu Saudara pengen tahu Bapak Ibu Saudara sabar atau tidak, atau ingin menjadi orang sabar? Semuanya mau? Masuk di family cell. Pengen tahu Bapak Ibu Saudara orang yang bisa mengampuni atau tidak, atau ingin menjadi orang-orang yang bisa mengampuni dengan mudah? Masuk di family cell. Kenapa? Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan ketemu orang-orang yang bikin orang hilang sabar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan ketemu dengan orang-orang yang apa? Yang bikin kesel banget. Tapi dari situ Bapak Ibu Saudara kita akan tahu kapasitas hati kita, karakter kita seperti apa. Dan di situ Bapak Ibu Saudara ada family cell leader yang akan membantu, menolong. Ada orang-orang sekitar kita yang akan menolong sehingga karakter kita terbentuk. Masuk di family cell. Ada istilah begini. Lupa. Tell me your friends and I will show you your future. Pertemukan saya dengan siapa? Komunitas Bapak Ibu Saudara, teman-teman Bapak Ibu Saudara. Dan saya bisa menggambarkan masa depan Bapak Ibu Saudara. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara ada di pergaulan yang baik, Bapak Ibu Saudara akan semakin memiliki karakter Kristus, menjadi semakin lebih baik. Pertanyaannya, apakah kita mau masuk di dalam sebuah komunitas yang benar atau enggak? Mau atau enggak? Itu pilihan. Kita mau jadi seperti apa? Tergantung kita mau bergaul dengan siapa. Pastikan Bapak Ibu Saudara ada di komunitas yang baik. Saudara Bapak Ibu Saudara yang pasiar kemari, Bapak Ibu Saudara ada gereja lokal, tertanamlah di gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Masuk di dalam pengembalaan supaya bisa dibentuk. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di GBI Gilgal, izinkan Bapak Ibu Saudara sama-sama dibentuk. Di Amplas. Yang belum menikah, pengen punya karakter lebih luar biasa, menikahlah. Yang sudah menikah katakan haleluya. Haleluya Jo. Kasih lupa maksudnya. Iya, karena di saat menikah kita karakternya juga dibentuk sama pasangan kita. Amin. Tergantung apakah kita mau dibentuk atau tidak. Sebagai penutup, memiliki karakter Kristus bukan berarti menjadi sempurna. Ingat baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi terus bertumbuh dalam ketaatan, kasih, dan keserupaan dengannya. Dan semua perjalanan hidup kita akan selalu bisa karena ada tuntunan Roh Kudus menyertai saya dan saudara. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk. Sedang berdiri, kita nyanyikan dengan iman, dengan kerinduan yang penuh agar kita memiliki karakter Kristus. Urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat ya Tuhan, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu. Sesuai rencana-Mu mau selalu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam sunat jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam sunat jalanku, memuliakan nama-Mu. Hamba percaya
Roh Kudus bekerja menjamah melawat setiap kami lewat firman-Mu. Aku minta Tuhan berikan kemampuan untuk setiap kami, untuk kami bisa memiliki karakter Kristus, sehingga kami menjadi suami yang bisa menjadi berkat, istri yang bisa menjadi berkat di dalam keluarga. Kami menjadi orang tua menjadi berkat buat anak-anak kami. Bahkan dimanapun kami berada, orang bisa mengenal Tuhan lewat kehidupan kami. Kami gak mampu sendiri Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh kekuatan daripada-Mu. Dan kami mau belajar bangun komitmen yang baru untuk kami memiliki karakter Kristus. Mau dibentuk, mau diubahkan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Kami memuji kebesaran. Saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan menerima berkat Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib, kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan usahamu, memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Percayalah, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.